Oke, Oke, terima kasih. terima kasih. Baik. Nah, karena sesi dokumentasinya sudah selesai, mungkin untuk mengefisienkan apa ya kekuatan jaringan gitu ya teman-teman ya. Mungkin kalau mau off cam nggak apa-apa. Oke, kita langsung saja ke acara apa ya pamungkas, pamungkas atau acara inti ya menyebutnya ya. Ya, tadi sudah di-spill beberapa fitur yang akan dijelaskan oleh Mas Farhan. Kita sapa lagi, Mas Farhan. Oke, ini udah mulai jelas ya suaranya. Jelas nih, jelas banget nih Mas Farhan. Oke, Sudah siap Mas lagi ya. Farhan? Sudah siap? Nice. Oke, Sharing-sharing. baik teman-teman. Kita mulai untuk training Cloud AI. Silakan Mas Farhan, waktu dan tempat kami persilakan. Enjoy. Sip. Oke, uh, sebelum ini agak kita agak free aja gitu ya. Ini mungkin nanti akan ada. Ya, mungkin. Mas Farhan, sorry Mas, kayaknya suaranya agak patah-patah Mas. Oh, ini jelas nggak? Jelas, tadi keras, Oh, cuman sedikit patah-patah Mas. oke, ini aku oke juga ya. Ini udah, Oke, aja nggak apa-apa mas, no problem. ini udah jelas mas. Oke, Oke, sorry ya. Ini juga karena, oke, dan malam hari ini sebenarnya sampai sharing aja sih. Oh, komunitas data. Oh, ada nama sharing is caring. Jadi, ya, karena kalau tag itu nggak akan habis habis. Oh, gitu. Jadi, kalau hanya di satu orang itu nggak akan habis. Kita bisa, kita bisa dapat. Nah, jadi materi ini kita AI assistant tadi menggunakan. Tapi karena kita lebih pas AI assistant cloud ini itu di era AI. Karena ada acara mas, Mas Farhan suaranya agak putus-putus. coba ganti jaringan atau gimana kira mas? ما آتيناكم بقوة واذكروا Sekarang lancar. فيه لعلكم تتقون Oke. ما توليتم من Ini nanti kalau sekali بعد lagi putus, ذلك mas فلولا infoin فضل aja الله biar aku عليكم coba ganti ورحمته jaringan kali ya. فتوليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علموا Oke. لمن Ini udah اشتراه jelas ya mas? قد علموا Sudah mas, sudah. Oke, nah, kita lanjutin ya. Ini misalnya putus lagi, bisa ya. Oke, sip. Gitu untuk ya kalau jadi kita pas jadi kalian juga akan teman pasti akan paham mau AI. Oke, itu the next. Jadi, nah ini agenda kita mungkin kayak terkait hal itu nama itu kita ada namanya ya. Penjelasan terkait hal itu secara sederhana aja gitu. Apa sih kalau di compare cloud dengan AI lain? Jadi, nah itu apa sih yang cloud apa aja yang kurangin gitu kan? Mungkin dari itu pernah beberapa fitur AI. Nah, terus selanjutnya itu ada fitur cloud ini yang lumayan banyak. Sampai sekarang itu cukup berkembang dan sangat eh, unik. Yang kemarin ini di Word kita udah ini baru cek sih tadi bisa sebelumnya itu hanya bisa di Excel dan kita kayak olah data itu kita kayak kalau bisa jadi fiturnya seperti jadi juga bisa. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, kemudian ada license. Ini dia tahu uh, ya apa yang sesuai sebut teman. Nah, kemudian ada framework form. Ini yang umumnya kita gunakan. Jadi, ini juga sebagai salah satu strategi. Nah, walaupun cloud ini kita subscribe, ini berbeda dengan AI lainnya yang unlimited. Untuk cloud ini walaupun Mas Farhan, sorry. next, Mas Farhan bisa ganti jaringan nggak? oke, coba aku nanti jadi. Iya, sorry ya. Mohon maaf, Bapak-Bapak dan Ibu, kita tunggu sebentar ya. Mas Farhan ganti jaringan dulu. Gimana? Jelas? Coba tes. Next. Ya, coba ngomong agak panjang, Mas. Oke, aku udah share screen kali ya. Nah, oke. Nah, ini.
Itu lebih jelas ya. Udah. Oke. Ini kalau nggak jelas, join aja lagi. Nah, tadi aku lanjutin. Tadi yang terakhir masih di framework ya. Tadi kita akan ada untuk kita aku lanjutin kan yang free, yang next, ya, next. Jadi untuk yang agenda 1 sampai 5. Oke, gitu. Nah, sebelum itu dulu kali ya. Tanggalnya ada di tempat tadi ya. Ini link info. Ya, ini link yang evaluatis gitu ya. Kalau sekarang ada di Mas Farhan, maaf Mas. oh, Sepertinya ya, masih problem nih Mas suara ya. suara ya. Iya tadi sempat ganti earphone nggak Mas? Oh, suaranya kekecilan mas. Enggak, ini jelas, cuman kayaknya lebih putus-putus. Saya takutnya jaringannya sih kayaknya lancar ya. Soalnya share screen ini lancar, gak ada delay. Iya. Cuman suara aja nih yang delay, yang Oh, hilang. aku Coba, pakai mikrofonnya laptop sih. eh ya udah, coba lagi Mas. Oke, ini udah mulai lancar ya? Iya, better sih. Udah dideketin aja Mas, nggak apa-apa ke mic. Oh, oke, iya, sorry. Oke, sip. Nah, ini lancar nih kayak gini sekarang. Oke, sip. Nah, mungkin karena agak jauh ya. Ya. Nah, iya deketin aja Mas. Nah, Nah, itu. Nah, awal kerja tuh aku di uh, Astra berjalan terus sebagai data automation dan detik dan kan bisa poin juga boleh sih gitu. Nah, kemudian next apa ya? Next disclaimer dulu, ini udah sempat diinfoin juga kalau kalau di sharing kan ada case ataupun permasalahan bisa langsung aja. Jadi apakah cloud ini menjadi solusi atau ada AI lain yang sesuai dengan masalah teman-teman gitu, itu bisa langsung aja. Oke, nah sebelum itu kita kayaknya ini dulu ya. Aku juga mau kita agak sedikit lagi yang ini kayak sharing aja gitu, dapat gitu untuk pembahasan selama sesi ini. Di arahnya akan kemana gitu. Mungkin bisa di scan di sebelah kanan ini. Ini aku pakai Mentor, bisa ada scan ya. Nanti ini ada sekitar 5 pertanyaan sih. Jadi untuk pertama itu kan kita kata bahas terkait AI assistant. Itu kalimat yang pertama muncul di pikiran teman-teman apa tuh? AI assistant. Maka bisa jadi sebagai kopi, tapi yang kerja AI-nya gitu itu bisa jadi. Jadi boleh juga sih. Jadi ada ya nanti kurang lebih teman sebenarnya udah nangkep ya AI itu bagaimana juga ya karena banyak juga yang berita yang AI ya kan itu nggak sepenuhnya benar era sekarang kalau orang kerja dan ada accident. Oke, jadi ini memang kemarin sampai ya itu eh, dan dapat mungkin kita next ya. Mas, ada headset kabel nggak ya? Atau Gimana masih sejauh nih mas? nah kalau sekarang nih enggak. Tadi pas jelasin kenapa aja putus ya? Oh oke, ya ada begini aja. Oke kita next ya. Oke. Nah oke next. Nah ini pertanyaan kedua nih. Nah terus untuk yang ini pertanyaan kedua ini seberapa sering menggunakan AI? Ini ada yang sama Haris, Ali. Tadi yang udah masuk ke situ ya udah pada setiap hari tapi udah paham ya kayak AI apa gitu ini apa. Nah kalau boleh tahu nanti skill juga dong AI yang dipakai apa gitu. Jadi, kalau chat aja gitu ya. Oke, jadi dalam rata-rata itu pakai itu tadi ya. Oke, dan next selanjutnya. Nah ini spesifik sih. Pak percaya diri teman-teman kalau menggunakan cloud gitu. Untuk kebutuhan profesional misal membuat CV, membuat visualisasi cloud
ini kita hanya untuk parameter aja. Parameter aku nanti biar lebih untuk ngejelasin itu, oh udah sudah paham. Kalau teman udah paham, apalagi gitu ya kan, paham juga semua. Ya rata-rata memang kalau lihat dari deskripsinya masih iya ya. Oke, next ya. Jadi aku udah mulai enak karena terkait teman aku lebih mudah. Selamat. Oke, kita lanjut. Ini apa? Nah, ini ekspektasi yang paling teman-teman mau kuasain gitu setelah sesi ini. Sebenarnya kalau untuk analisis data ini aku juga ada tahu atau analisis data IHSG ya. Ya, nah, kalau itu ada isu apa sih gitu secara nasional gitu. Impact and mungkin itu gambaran sedikit gambaran. Oh, mana sih aku? Oh, secara oke, ini udah jawab semua. Mungkin akhir sebutkan satu tugas dan teman. Mas Farhan, Ya. Mas, ini Mana, Mas? kayaknya masih ada kendala juga nih Mas. Di suara ya? suara. Iya, ini pakai earphone nggak Mas? Aku sih udah di depan mic-nya. Coba kalau dicabut aja Mas, gak usah pakai earphone gitu. Oh, Iya, di loudspeaker aja. nggak pakai earphone sebenarnya. Oh enggak. Tadi kalau yang pertama yang suaranya kecil itu sedikit lancar Pakai, pakai earphone ya. iya Coba pakai cobain earphone. itu Mas, tapi agak kenceng coba Mas. Iya, pakai earphone aja mas. Tapi agak teriak. Ini, Yang penting jangan sampai dimarahin tetangga aja. oke, ini gimana? Nah, udah, ada. Oke, lanjut mas. Ini ya. Oke, Sayang banget soalnya kalau teman-teman gak bisa dapat knowledge-nya karena powerful banget ya buat kerjaan hari-hari ya. oh Oke, berarti ini mas. udah lebih mending ya ini ya. Bagus, lancar. Lanjut Oke, mas. sip, aman, aman. Sip. Ini pertanyaan kita terakhir sih sebenarnya. Untuk desain, desain elektrikal, biasanya tuh gimana? Ya. Jelas ya, natif bidang data ini pasti sih akan sering terjadi membuat dashboard. Terus nanti kita, analisis data ya. Nanti kita coba bikin data. Nanti kita coba membuat Mas, dashboard. dikerasin dikit ya tolong suaranya mas. Oke, aman, aman. Nah. Siap. Oke. Sip, ini ada programming, deep idea. Oke, sip. Sejauh ini aku udah gambar sih untuk sedikit digambar, tapi nanti teman-teman bisa tanya aja gitu ya, nanti bisa dibantu sama Mas Gibral dan Mas Kemal ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan di kolom chat gitu ya. Sorry juga kalau suaranya kadang agak kecil. Sip, kita lanjut balik ke materi. Nah, kita next. Nah, ini cloud sih. Cloud itu sebenarnya dari 2021. Sejauh ini itu cloud itu awalnya itu dia menggunakan transformer. Mungkin ini secara teori aja gitu ya, next aja. Yang menggunakan cloud. Nah, biasanya itu cloud itu lebih digunakan untuk hal-hal yang super kompleks gitu. Nah, dari beberapa model, ketika dalam pemilihan AI untuk case-case yang cukup kompleks seperti di bidang analis data, misalnya ada sentimen sentimen yang melibatkan multidimensi ataupun hukum yang itu cukup banyak pasal dan undang-undang atau ada penulisan itu biasanya menggunakan cloud gitu, tapi tidak mungkin menggunakan AI yang lain. Nah, di sini kenapa cloud menjadi lebih baik karena model cloud itu mungkin ada model terbaiknya itu ada Opus gitu mungkin yang kalau kita lihat juga di Thread atau di X itu ada namanya Microsoft gitu ya nama modelnya yang itu yang dapat update secara global gitu. Nah itu memang tone dari hasil AI-nya itu lebih sesuai atau lebih mudah dipahamin. So, nah, oke, aman nggak ya seharusnya ya? Gitu. Jadi misalnya dari teman-teman yang offline buat juga kita sharing di dalam juga lagi gitu ya. Nah, jadi memang kalau untuk penulisan itu hasilnya itu lebih manusiawi gitu. Kalau kita membandingkan antara beberapa model AI gitu, ataupun keputusannya itu
lebih reasonable gitu, memiliki alasan yang kuat dan lebih mudah untuk di tracking gitu. Jadi cloud ini memang umumnya digunakan untuk analysis data yang udah banyak dan kompleks. Untuk hukum juga boleh dan lain-lainnya sebenarnya bisa problem solver, bisa untuk brainstorming ide, bisa untuk merancang model bisnis tahap awal bisa, atau ketika bisnis sudah matang dan itu mau didiskusikan dengan cloud itu juga bisa juga gitu. Nah, tapi tinggal disesuaikan aja apakah pertanyaannya itu kompleks banget atau masih di tahap mapping awal gitu, atau kita lagi kayak ngecek dulu nih kita tuh masalahnya ada di mana gitu. Jadi kita juga akan belajar gimana caranya memanage kapan menggunakan model A, model B, AI A ataupun AI B gitu. Nah, gitu. Uh, Oke, next. Nah, ini kurang lebih oke, ini sebenarnya uh, sedikit agak perbandingan gitu ya, misalnya cloud itu fiturnya sekarang banyak banget untuk bikin wireframe, misalnya teman-teman ada yang bekerja sebagai UX, kan kita dalam mendesain itu ada wireframe dulu, baru ada prototyping dan selanjutnya gitu. Itu cloud sekarang udah bisa. Tapi ChatGPT itu juga bisa, tapi dia fokusnya berbeda. Kalau aku pakai ChatGPT ini untuk generate gambar gitu, karena uh, dan mungkin hal-hal yang general lainnya gitu yang butuh cepat gitu ya. Misalnya kalau aku lagi limit, oh benar benar itu untuk yang secara general aja gitu. Tapi kalau udah cloudnya udah ada, biasanya aku pakai cloud lagi gitu. Nah, Gemini juga aku pakai juga gitu. Misalnya ada beberapa bikin gambar, bikin video dan lain, aku juga menggunakan Gemini. Tapi di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing model ini gitu. Mungkin nanti ada model-model lain seperti Grok, Event, ataupun Meta AI atau Olama dan lainnya itu sebenarnya ada juga gitu. Tapi mungkin kita fokus ke tiga model ini. Yang mana ini salah satu tiga model yang sering digunakan ya gitu ya. Nah, itu kalau aku sih konsep aku mungkin nanti bagi teman-teman yang memiliki pendapat yang berbeda itu bisa sharing juga di chatbot gitu ya. Uh, Kalau teman-teman tuh lebih cocoknya gimana? Kalau aku cloud itu untuk yang membuat keputusan yang kompleks atau brainstorming biasanya. Itu aku gunakan cloud. Tapi kalau untuk sekarang, ChatGPT aku gunakan untuk bikin gambar. Karena pertama, kalau menggunakan Gemini pasti ada watermarknya gitu. Jadi aku kurang kurang menggunakan Gemini untuk gambar, walaupun kemarin sempat hype juga Gemini itu yang nano banana untuk generate gambar gitu. Nah, dan ChatGPT ini biasanya aku gunakan juga sebagai checkan kalau cloud udah limit gitu. Nah, kemudian ada Gemini ini untuk yang ngegenerate gambar atau bikin video yang 8 detik sampai 10 detik itu aku menggunakan Gemini karena hasilnya lebih bagus. Jadi kelihatan apa keunggulannya dari masing-masing tiga model ini gitu. Karena di cloud dia tidak bisa nge-provide gambar, tapi kalau untuk gambar yang berbasis programming itu dia bisa kasih gitu. Oke, itu sih mungkin kurang lebihnya gitu. Kalau dari sisi license dan lain-lain, mungkin ChatGPT dan Gemini lebih unggul gitu. Karena ChatGPT itu unlimited untuk setting yang digunakan cloud, walaupun udah berbayar, itu tetap boleh. Apalagi kalau menggunakan cloud auto 4,7 ini, itu mungkin 5 sampai 20 set aja, itu udah bisa habis limit kita untuk di waktu itu. Gitu. Nah, walaupun bukan itu ya kita cepat. Nah, ini ada beberapa fitur yang ada di cloud gitu. Yang pertama ada chat analisis dokumen, ini seperti AI pada umumnya. Untuk berinteraksi dengan AI itu dia kita menggunakan chat gitu. Nah, mungkin teman-teman karena tadi udah pada sering menggunakan AI, sini udah paham. Nah, seperti ini. Tapi ada beberapa fitur lainnya yang di AI lain belum tentu ada. Belum tentu ada di beberapa AI ada gitu. Nah, yang pertama itu ada artifak. Artifak ini di cloud itu dia itu bisa memvisualisasikan secara langsung dan interaktif gitu. Baik itu table, Excel atau PDF gitu. Seperti contoh, kita bisa membuat game sederhana menggunakan cloud gitu. Yang mana kita tapi ini bukan untuk publik, yang untuk kita sebagai user cloudnya aja. Nah, ini kita bisa bikin game 3D ataupun uh, perbaiki kalimat untuk riset gitu dan lain halnya gitu. Nah, kemudian nanti ada project. Ini project ini yang sering aku gunakan sampai sekarang, ini aku gunakan. Yang mana ini itu untuk membuat uh, ketika butuh sesuatu, aku akan fokus ke project yang aku bikin. Contoh, ada project Power Platform yang berguna untuk ketika aku mau nanya-nanya terkait Power Platform, baik itu Power BI, Power Apps, maupun
for automate, aku akan tanya di project for platform solution contohnya. Tapi ketika aku mau nulis konten atau ngeriset atau analisis saham gitu, aku akan pindah ke project yang memang udah aku sesuaikan uh, di project tersebut gitu. Nah, jadi cloud-nya ini mungkin di model-model lain itu dia hanya satu aja gitu, tapi di cloud itu bisa dipisah gitu. Jadi kita juga bisa memberikan batasan. Misalnya di project core platform, kita bisa memberi batasan juga. Kalau ada pertanyaan di luar dari core platform, kita jawab itu bukan di project ini gitu. Mungkin silakan pindah project gitu. Nah, itu juga bisa kita terapkan di project ini. Dan kita implementasi project ini juga tidak perlu coding juga, kita hanya ngetik aja gimana keinginan kita, nanti dari cloud-nya akan membuat itu sebagai referensi gitu, bagaimana caranya memberikan respon terhadap pertanyaan kita. Nah, terus di sini ada memori. Memori ini mungkin umum digunakan, ada di semua AI. Memori ini tuh dia mengingat uh, hasil chat-chat kita sebelumnya atau hasil chat kita di session yang berbeda. Itu bisa dilakukan di cloud gitu. Nah, mungkin ini aku kurang riset juga untuk di model AI lainnya apakah ada atau tidak gitu. Nah, kemudian ada extended thinking. Jadi ini memberikan model AI itu kemampuan untuk berpikir lebih gitu. Jadi dia akan melakukan deep thinking gitu, yang mana ini sebenarnya ada juga di Gemini itu kan, dan penalaran gitu ya masalah ya. Mungkin website-nya gitu ataupun yang lain. Di model lain juga ada beberapa gitu. Ini tuh yang gunanya itu jadi AI itu melakukan cloud itu memverifikasi terlebih dahulu hasil tanggap responnya gitu sebelum memberikan ke kita. Jadi hasil respon yang kita dapat itu akurasinya akan meningkat gitu, sehingga hasilnya itu pertama bisa jadi hasilnya itu lebih sesuai dengan tone kita. Kita misalnya kita dan melakukan riset analisis atau membuat jurnal dan lainnya. Nah, kemudian di sini ada web search sama research mode. Nah, ini tuh berguna untuk ketika cloud itu kan, cloud sekarang udah mulai banyak ya model-model AI itu yang bisa search melalui internet gitu. Nah, ini sebuah fitur di cloud yang memungkinkan untuk cloud itu mencari referensi dari luar gitu. Mungkin kita di Gemini ada juga untuk dia ngambil dari website yang lain. Tapi ketika menggunakan fitur web search itu akan memiliki cakupan atau memori web sumber yang lebih banyak gitu. Misalnya umumnya di cloud ketika tidak menggunakan web atau research mode itu hanya bisa menampung 50 sampai 100 sumber informasi. Ketika kita aktifkan ini bisa jadi 300. Tapi di sisi lain kita ada trade-off-nya juga. Waktu untuk cloud ini memberikan respon akan lebih lama karena dia harus menganalisis terlebih dahulu informasi-informasi apa saja yang akan dikembalikan atau respon yang akan dikasih ke kita gitu. Nah, itu untuk fitur yang umumnya sih yang ada di cloud gitu. Nah, kemudian ini mungkin fitur-fitur yang spesifik atau segmented lah gitu. Mana cloud code gitu. Yang mana di cloud code ini untuk yang pasti code ya, berarti untuk programmer lah gitu ya, developer gitu, develop program gitu, atau codingan gitu. Ini kalau untuk sharing sedikit, untuk cloud code ini biasanya aku pakai untuk bikin desain awal gitu. Jadi misalnya ada beberapa variabel ataupun beberapa framework gitu yang agak membantu memakan waktu. Ini sekarang udah mulai pindah menggunakan cloud code gitu. Sehingga hal-hal yang awalnya itu dan terhitung menghabiskan waktu itu bisa aku efisiensikan pakai cloud code gitu. Kemudian ada cloud co-work. Ini biasanya tuh untuk melakukan namanya apa ya? Itu lebih ke kita misal kita di sebuah folder kita ingin melakukan analisis semua data Excel, PDF dan lain-lain, itu kita bisa menggunakan cloud co-work gitu. Nanti dari gambar dan lainnya itu dia analisis pakai cloud co-work ini untuk menghasilkan sebuah report, itu juga bisa pakai cloud co-work atau melakukan otomasi gitu, yang mana perlu step-step yang cukup panjang. Atau misalnya nanti di tengah butuh approval atau langsung sikat aja juga bisa. Ini lebih ke otomasi cloud co-work gitu. Kemudian ada konektor, ini yang sering digunakan lain juga, ini ada konektor SJP gitu. Tapi yang berbeda di cloud yang aku rasain itu aku bisa ngambil data, sumber data itu dari Google Drive contohnya. Atau aku bisa desain atau dikonekkan di Pencil AI gitu contohnya, menggunakan modelnya AI cloud gitu. Ini juga cukup banyak ya, juga ada Slack dan Microsoft 365. Nanti yang Microsoft 365 beberapa akan aku contohin juga gimana sih cara pakai cloud di Microsoft 365 gitu. Kemudian ada skill ini ya kita akan membuat sebuah
instruksi custom. Pokoknya kita akan memang akan membuat sebuah instruksi yang udah segmented. Misalnya dia untuk desain, apapun untuk programming, ataupun untuk sesuai dengan body set gitu. Yang mana ini kayak shortcut gitu, kayak ada misalnya kita kayak kamu adalah programmer dan bla 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 bla. Nah, itu kita bisa masukkan ke dalam skill. Jadi kita lebih bisa fokus ke kebutuhan kita. Kita tidak perlu mendefine lagi, oh kamu itu adalah programmer profesional 10 tahun, saya mau membuat website menggunakan Laravel. Nah, kita nggak perlu lagi. Kita juga bisa masukin hal-hal seperti itu di skill gitu. Karena skill ini untuk yang free juga udah bisa digunakan. Nah, ini ada computer use. Ini mungkin ini aku juga belum explore banget. Bagian computer use mungkin ini baru, jadi ini kita bisa misal nih di laptop sekarang terbuka cloud, itu bisa menjalankan atau nge-prompt dari HP gitu, nanti untuk hasilnya itu akan dipakai di laptop gitu, itu juga bisa. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada model konteks protokol mungkin sama kayak MCP di atas gitu. Jadi cloud ini juga punya API sama kayak GPT, Gemini, mungkin bagi teman-teman yang karena apa yang pro sudah menggunakan belakang IT itu tahu gitu pasti MCP itu atau API AI gitu. Pasti oke. Jadi nanti kalau yang tanya atau ada yang suara aku kurang jelas mau dijelaskan ulang itu bisa kasih tahu aja ya di chat box gitu. Ya, nanti coba aku ulangi atau ada yang kurang paham gitu aku jelasin ulang. Ini lanjut. Nah, ini kurang lebih ini sih apa namanya tuh license yang ada di cloud gitu. Ada yang free ya mungkin biasa lah, gratis. Nah, sebelumnya itu di cloud itu kita mempunyai 3 model. Nah, ada namanya Haiku, ada namanya Sonnet, dan ada namanya Opus. Nah, ketiga model ini itu nanti digunakan berbeda-beda. Nah, tergantung tingkat kompleksitas pertanyaan gitu. Mungkin kalau di ChatGPT, aku juga kurang tahu ya, ada pilihannya juga tuh, ada modelnya bisa dipilih. Kalau di Gemini itu kan ada Gemini itu kayak ada yang saya bahasa Indonesia cepat, ngarang atau pro gitu. Itu ini juga sama di kalau dia punya Haiku, Sonnet, dan Opus. Nah, nanti di perbedaannya ini tuh dia memiliki kelebihan dan kekurangannya gitu. Kayak seperti contoh Haiku, dia kan memakan token sedikit. Nah, token itu apa? Nah, token itu tuh lebih kayak berapa sih kuota kita gitu. Itu pakai token hitungannya gitu. Kayak token listrik gitu. Misalnya kita beli $20, nanti tokennya itu ada sekitar uh, ke 1 juta konteks window gitu. Nanti bisa habis gitu. Nah, ini akan berbeda-beda konsumsi Haiku, Sonnet, dan Opus. Yang pasti model yang paling tinggi itu kan menghabiskan token lebih gede. Wajar dong, model paling bagus harganya mahal ya gitu ya. Karena memang kalau untuk di pengembangan AI sendiri itu memang Opus itu menjadi salah satu model yang cukup mahal gitu, yang mahal gitu daripada model yang lain. Gitu. Nah, jadi kapan sih menggunakan Haiku? Kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang simpel seperti yang butuh cepat gitu. Contoh dalam desain kita mau membuat bahasa yang presisi gitu. Yang mana untuk yang paling besar itu 7 juta gitu. Sedangkan ukuran daftarnya itu 63. Kalau angkanya yaitu 5 juta atau 3 juta itu ukuran daftarnya berapa? Itu bisa pakai Haiku aja biar cepat juga. Dan Haiku ini juga memberikan responnya lebih cepat daripada Sonnet ataupun Opus. Jadi ada trade-off-nya juga gitu ya. Kalau Sonnet ini dia balance, dia thinkingnya dapat, cepatnya dapat, tapi balance antara kedua-duanya. Nggak terlalu tinggi, nggak terlalu cepat juga. Sedangkan Opus itu dia kompleks. Jadi kita coba juga ya perbedaan antara Haiku, Sonnet, dan Opus juga. Biar dari teman-teman tuh dapat tuh ketika mau monthly atau memang udah butuh pro gitu dan lainnya. Nah, untuk sekarang itu yang paling populer itu yang pro gitu. Nah, biasanya itu cukup sih kalau untuk yang pro untuk kebutuhan yang non IT ataupun content creator kayaknya oke juga daripada yang pro gitu. Sama sedikit kayaknya bisa. Tapi kalau memang udah kebutuhannya tinggi, dependensi ke cloud lebih tinggi itu bisa ditingkatkan ke next gitu. Sejauh ini aku menggunakan yang pro gitu. Tapi ini balik lagi ke teman-teman bisa pakai yang free boleh. Kalau masih mau explore, tapi kalau mau coba fitur cloud yang lain, itu mungkin coba aja gitu dan punya gitu ya. Nah, untuk yang license, jadi harganya juga lebih sama gitu, mulai $20 gitu. Nah, selanjutnya itu ada
Oke, ini ada terkait framework misalnya dalam ngechat gitu. Jadi di cloud itu sendiri dia punya akademik gitu. Itu tuh kayak self learningnya gitu. Yang mana kalau kita pelajari itu nanti aku akan share juga linknya ke teman-teman di grup WA grup ya gitu ya. Tapi yang mau lebih deep dive lagi terkait cloud gitu. Tapi sebenarnya ini ilmunya tuh nggak hanya di cloud aja, bisa diimplementasikan ke AI yang lainnya. Nah di sini ada uh, 4D ya framework ini yang uh, udah dikembangkan. Ini ada namanya Rigdatan atau ya gitu ya. Nah ini salah satu framework yang sesuai gitu di cloud karena beda model terkadang itu pendekatan kita dengan model itu juga berbeda. Ada model yang langsung aja uh, coba buatkan bla 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 aja gitu atau enggak kamu model bla 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 itu udah dapat hasil yang baik. Tapi ketika kita menggunakan model yang berbeda itu akan memiliki hasil yang berbeda juga gitu. Ya tidak, kadang ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai juga. Nah gitu. Nah selanjutnya, nah ini mungkin kayak anatominya lebih ke kadang itu kita prompt mungkin hanya sekedar penjelasannya dan berakurat. Kan kadang itu membuat ini contoh prompt yang bagus dan yang kurang bagus. Bukan berarti prompt yang lemah ini nggak bagus. Nah memang ada beberapa prompt itu yang kadang tuh ya simpel aja gitu. Berapa langsung pertanyaan aja gitu kan. Dia tuh ke general gitu. Karena kita mau dapat gambaran secara apa helikopter view-nya gitu. Jadi nah, kita digunakan aja gitu. Dan juga di sini juga kalau kita mengimplementasikan 4D yang tadi, framework yang tadi, itu akan menghasilkan hasil respon yang sesuai dengan keinginan kita. Kita juga bisa membatasi berapa sih respon yang kita dapat gitu, sehingga penggunaan token menggunakan core itu bisa lebih kita manage gitu. Kita bisa menggunakan mengeksekusi prompt-prompt yang lain. Nah, di sini mungkin seperti yang udah di awal tadi, itu di yang kanan kita akan fokus ke yang kanan terlebih dahulu. Di sini dia prompt-nya itu mendefine role atau persona dari cloud itu mau jadi apa. Nah, kemudian ada data, dan formatnya gimana, target audiensnya siapa, dan apa sih kayak concern kita gitu. Apakah kita mau yang explanatory atau singkat atau formal, ada di cloud bisa. Jadi dari masing-masing responnya akan berbeda sesuai dengan style yang kita pilih. Seperti contoh untuk yang di sini kan di prompt yang bagian kanan itu kamu ada seorang senior data analis gitu kan. Itu kalau kita mau lebih detailing lagi terkait kemampuannya seperti apa, nanti kita bisa bikin formnya itu dan kita masukkan ke dalam skill. Jadi ketika kita melakukan ada kebutuhan melakukan prompt terkait menganalisis data, kita bisa panggil aja skillnya gitu. Kita panggil skillnya, baru kita kasih pertanyaan kita akan seperti apa. Jadi kita ada shortcutnya lah gitu, untuk beberapa kalimat. Nah itu, nah itu untuk materinya. Mungkin dari materi ini ada yang mau tanya nggak? Sebelum kita coba explore ke cloud-nya gitu. Ya. Oke, nggak ada ya. Aman lah berarti ya. Suara aku aman nggak? Mas Google? Atau tadi ada putus-putus? Aman, Mas. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, itu cuma materi aja sih sebenarnya. Kan gak enak juga. Kita malam ini nggak materi yang bikin. Oke, kita lanjut. Ini tampil ya untuk. Nah, ini link. Nah, ini ada uh, link. Namanya tuh Anthropic Skill ini. Ini untuk mempelajari lebih dalam terkait cloud itu seperti apa. Ini free juga. Ada bisa teman-teman ekspor juga memang kalau mau deep dive lagi terkait cloud itu. Karena cloud itu nggak hanya sebatas AI aja gitu. Dia bisa jadi AI agent, agentic AI, ataupun yang lain udah bundling di AI-nya gitu. Ini juga ada sertifikatnya bagi yang mau. Jadi untuk course-nya nanti ada cukup bermacam-macam gitu ya. Bisa sesuaikan juga. Ada yang untuk spesifik di co-work ini tinggal disesuaikan aja. Jadi ada yang untuk student, ada yang untuk student, ini ada untuk student. Ada yang menggunakan Bedrock. Kalau teman-teman nggak tahu, Bedrock itu salah satu produknya AWS. Ada yang untuk ya ini tinggal di ini aja susahnya tuh explore aja gitu. Untuk sampai sekarang beberapa kali aku sih masih belajar juga gitu, ulang materi-materi yang ada di sini. Nah itu sedikit ini. Nah di sisi lain juga aku juga makanya nih namanya note talent juga nanti mungkin dijelasin juga ya kita
di pertemuan berikutnya gitu. Jadi aku nggak hanya menggunakan satu AI aja. Dia aku menggunakan AI itu sesuai dengan dia itu unggul di bidang apa. Nah, kalau di kalian ini kan kita kalau kita lihat sedikit, kita perlu sedikit skill-skill untuk materi ke depannya. Nah, itu bisa membuat ringkasan dan lain ini kan satu sesi tersendiri lah gitu, nggak cukup untuk sesi ini juga sama cloud. Ini cloud, nanti dari cloud, dan dari sini silakan lagi gitu. Jadi kita tidak terfokus ke satu model AI aja. Nah, ini kalau yang di ChatGPT sampai juga gimana juga ada. Nah, oke kita masuk ke websitenya terlebih dahulu. Ini ada tampilan cloud yang versi free gitu. Nah, bagi teman-teman yang udah masuk atau udah daftar cloud yang versi free, mungkin boleh, oh kita ini dulu kayaknya ya. Yang udah pro, yang udah fast flat, ada nggak? Kalau ada coba tekan satu di chatbox. Dan nggak ada ya. Oke. Ini kalau yang free, kemungkinan kita semua kan makan yang free gitu ya. Nah, ini tuh adalah tampilan cloud di websitenya. Nanti bisa di-download juga. Ini saya download juga. Kita dapat aplikasinya. Ini support untuk Windows dan macOS. Jadi untuk Linux atau Ubuntu gitu belum pakai sih. Tapi coba nanti teman-teman bantu cek juga ya, biar nanti dapat gitu. Nah, di sini itu kita tampilan awalnya tuh akan seperti ini. Gitu. Di sini mungkin tampilan awalnya sama seperti AI pada umumnya. Ini ada pemilihan model. Di sini untuk defaultnya menggunakan Sonnet 4.6. Ini ada pilihan adaptive thinking, namanya itu extended thinking gitu. Mungkin ini namanya baru diubah di awal-awal gitu. Sebelumnya itu extended thinking diubah jadi adaptive thinking gitu. Itu ketika Opus 4.7 keluar. Nah, di sini ada pilihan modelnya juga, ada IQ 4.5, Sonnet 4.6, Opus 4.7 gitu. Tinggal kita bisa pilih. Tapi kalau untuk yang versi free, kita bisa menggunakan IQ dan Sonnet saja. Nah, tapi di sini berurutan. Berarti update-nya gimana nih gitu. Nah, ini kalau untuk update dari modelnya itu sendiri, update-nya itu sendiri gitu. Jadi kalau untuk Sonnet 4.6, berarti nanti next-nya akan ada Sonnet 4.7. Kalau Sonnet 4.7 keluar, itu belum tentu mengubah versi 4.7 jadi Opus 4.8. Gitu. Jadi ini adalah perkembangan dari macam modelnya. Nah, di sini juga kita bisa explore juga untuk model yang lain, ini model-model yang sebelumnya, seperti Opus 4.6 dan yang lainnya itu tetap bisa kita gunakan. Kalau kita rasa model dari Sonnet 4.6 itu terlalu banyak memakan token gitu. Atau Opus 4.7 itu terlalu banyak. Kita bisa menggunakan model sebelumnya yang 4.6 gitu. Nah, kemudian di sini ada tanda tambah. Nah, ini yang menurut aku nggak ada di model atau di ChatGPT dan Gemini. Nah, kita default, kita bisa memilih style kita atau style respon. Untuk defaultnya dari cloud itu ada 5. Normal atau default, learning untuk belajar, konteks ini untuk yang singkat-singkat aja. Jadi kayak dia tuh menjawab singkat aja nih, kita menjelaskan lebih lanjut. Nah, explanatory itu lebih kita akan diberikan explain lah sesuai namanya ya. Kita akan diberikan tambahan-tambahan lagi. Pokoknya kita akan coba mengexplanatory terkait dengan kita gitu. Nah, formal ini tuh biasanya untuk membuat email gitu yang untuk profesional kita formal gitu. Aku menggunakan untuk pengiriman email. Nah, jadi kalau butuh kalimat formal, itu dengan aplikasi yang formal. Dan untuk belajar, untuk belajar. Untuk yang belajar, itu dia akan memberikan sesi interaktif gitu. Jadi, seperti contoh ya, di sini saya ingin belajar Power BI gitu. Nanti dari kelompok sendiri itu, dia akan menjelaskan terlebih dahulu materi apa saja. Kemudian dia akan memberikan pertanyaan di paling bawah. Mungkin ini karena di tahap awal, dia mau mapping terlebih dahulu terkait pengetahuan kita terkait Power BI itu sejauh mana gitu. Di sini kita bisa eksplor lebih lagi untuk latar belakang. Ini sebenarnya saya baru belajar mulai. Ini kalau untuk pertanyaan-pertanyaan yang di sini, kalau untuk di cloud itu kalau bisa sesingkat mungkin tapi objektif gitu. Jadi misalnya ini baru mulai mempelajari AI. Jadi kalau teman-teman punya bahasa yang lebih ringkas dan padat bisa digunakan. Kebutuhan sel. Jadi misalnya kita udah dari cloud-nya itu udah dapat nih, kita sejauh mana sudah konteks kita, nanti dia akan menjelaskan terlebih dahulu gitu. Nah, ini dia masih
mapping gitu. Jadi dia nggak langsung memberikan respon yang kita inginkan, tapi dia masih collect informasi dari kita dulu, itu apa gitu. Nah, nanti mungkin dari teman-teman bisa ekspor juga gitu. Misalnya habis, bisa bikin akun baru juga. Jadi punya limit akun juga. Boleh dia limitnya nggak kena gitu ya. Nggak ada kena limit aku pindah ke lain. Nah, ini dia mulai masuk ke lainnya. Ini yang untuk learning gitu. Jadi dia tuh lebih interaktif gitu. Nggak hanya memberikan respon, tapi dia akan memberikan pertanyaan juga. Kita coba yang lain. Dapat dulu. Kita akan coba yang stylenya learning udah tadi ya. Eh, ini ya, yang ringkas gitu, tongkas gitu ya. Nah, ini kita bisa sini tuh. Kita akan coba akan sama juga ya. Jelaskan negara gitu. Jadi kita akan coba membedakan apa sih perbedaan respon dari ketika penonton memberikan explanatory gitu. Dia akan memberikan respon seperti ini. Jadi kalau yang ringkas, tapi kalau kita coba menggunakan explanatory, dia akan menghasilkan jawaban yang lebih panjang. Jadi jawabannya akan menjelaskan juga untuk apa yang. Nah, dia akan memberikan penjelasan yang lebih detail gitu. Ada seperti contoh aja gitu ya. Ini kan hasilnya akan lebih banyak gitu. Nah, kalau kita mendapatkan respon dari AI itu banyak, itu kan memakan token kita juga. Jadi kita harus pandai juga memanage kita tuh apa tuh membutuhkan hasil respon yang panjang, kapan membutuhkan hasil respon yang pendek. Gitu. Ini harus cukup panjang gitu ya dia. Berbeda dengan yang ringkas tadi, langsung aja to the point gitu. Kalau nah, terus kalau kita coba yang lain lagi, di sini ada style yang namanya formal. Kita bisa contoh buatkan final so nah, kita akan coba membandingkan ketika kita menggunakan stylenya itu formal dengan stylenya itu yang normal gitu. Nah, formal dan normal itu kita akan coba bandingkan gitu. Apakah perbedaannya atau kalimat yang digunakannya itu memang formal kah atau yang normal itu sama gitu. Nah, ini akan membutuhkan waktu yang ini ya. Kemudian kan coba kita aktifkan juga untuk adaptive thinking. Jadi dia coba untuk uh, memvalidasi terlebih dahulu gitu. Lagi kita nunggu, ini juga kita bisa aktifkan juga untuk di sharing notifikasi gitu ya. Kita dapat notifikasinya. Nah, ini dapat nih hasil responnya nih. Dia akan memberikan opsi untuk respon graduate, lamaran kerjanya nanti ke sini. Selamat hari, bla 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 bla. Kalau yang berpengalaman kayak gitu. Ini di bawahnya ada penjelasan juga terkait apa aja sih yang harus diubah dan lain-lainnya gitu. Coba kita bandingkan dengan ketika menggunakan yang biasa gitu, yang normal. Normal. Jadi ini dari teman-teman itu apakah uh, hasilnya itu lebih formal yang mana gitu? Apakah memang sesuai namanya style itu formal dan lain-lain gitu? Atau yang normal dia akan mapping dulu nih gitu. Ini juga dia akan define juga kalau mengenai normal gitu. Kan formal dan profesional. Yang mana nanti ini karena di sini kita jawabnya formal, tapi dia akan secara tidak langsung menggunakan stylenya yang formal gitu. Nanti ini kita coba bisa bandingkan gitu ya. Lebih bagus mana sih hasilnya yang ketika menggunakan style yang normal dengan yang formal gitu. Nah, jadi kalau teman-teman lebih suka style yang formal, nanti teman-teman bisa respon ya di chatbox lebih suka yang mana style untuk mengirimkan email lamaran pekerjaan kalau di graduate. Ini yang uh, formal ya. Jadi perkenalkan nama saya bla ya. Ini untuk yang normal. Jika tidak menggunakan style yang formal gitu. Nah itu stylenya gitu. Tapi bisa nggak sih stylenya ditambah lagi gitu? Nah ini bisa nih kita bisa cari juga nih untuk style yang mau kita inginkan. Yang mana di sini seperti contoh di Cloud aku tuh ada nambahnya itu untuk brainstorming. Jadi ketika mau create ide, itu aku akan aktifin style untuk brainstorming.
Yang mana ini tuh aku bikin sendiri sih sebenarnya. Aku bikin sendiri. Nah, isinya tuh akan seperti ini nih. Nah, ini hasilnya juga dibantu juga dengan cloud juga untuk mendapatkan hasil ini. Jadi nanti teman-teman bisa bikin, kita tanya AI, yang mana hasilnya itu untuk AI juga itu bisa juga dilakukan. Jadi tinggal disesuaikan aja. Nah, nanti ini kurang lebih ini juga ada notifikasi juga ya untuk style ini nanti di 20 tanggal besok gitu ya. Besok ini akan dimigrasi. Jadi untuk yang style ini akan digabung dengan yang skill. Nah, memang kurang lebih sama. Nah, ini yang pertama terkait file. Sampai sini ada yang bertanya nggak? Tahu aman yang style juga nggak kamu suara? Aman ya? Aman ya Mas Gibral ya? Aman ya berarti ya? Mungkin dari teman-teman yang lain bisa kasih reaction gitu kalau aman buat kita lanjut Ustaz. Aman ya? Oke, sip, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya itu setelah kita tampilan awal, kita akan coba explore ke bagian sebelah kiri. Ini ada project sama artifak. Untuk project ini kita akan ini yang untuk license ya. Nah, ini nanti di project teman-teman bisa juga bikin. Nanti untuk di project ini seperti yang sudah uh, aku ceritain sebelumnya. Jadi kita bisa membuat di sini tuh project namanya gitu ya. Kita bisa nge-plot-plotin di masing-masing project itu akan spesifik di apa gitu. Seperti contoh di sini kita akan coba kita akan platform solution gitu ya. Atau teman-teman yang mau coba untuk case-nya itu nanti bisa masukin aja di chatbox. Nanti kita akan coba implementasi gimana sih kalau digunakan di cloud gitu. Nah, kita create dulu ketika membuat projectnya gitu. Nanti di sebelah kanan ini ada instruction sama file. Jadi kita bisa memberikan instruksi. Yang mana instruksi ini kurang lebih digunakan juga di file yang sebelumnya juga dan di skill gitu. Tapi ini spesifik hanya satu gitu. Hanya satu hal tapi bisa juga lebih gitu. Tapi di sini kan kalau terlalu banyak nanti dia akan jadi halusinasi gitu. Yang mana cloud itu memberikan respon yang agak ngawur sih gitu. Jadi kita mintanya nyariin referensi tapi dia generate game gitu atau generate website. Nanti bisa bisa saja gimana sih instruksi untuk di project ini gitu. Seperti contoh di sini kamu ini mungkin kita akan seperti pada umumnya ya. Gitu. Gitu. Nanti kita akan coba set instruksinya itu sederhana terlebih dahulu. Gitu. Kita akan coba memberikan batasan. Kalau jika ada pertanyaan di kita bisa coba juga ya kita ada coba memberikan batasan di instruksinya itu kalau di project ini itu support platform aja. Nah, kita juga bisa kan kita ketika buat instruksi itu belum tentu instruksi itu akan berjalan sesuai dengan kita inginkan ketika pertemuan pertama. Jadi kalau kita udah sering membuat instruksinya, itu kan bisa kadang ada yang perlu tuning gitu. Nah, ini kita juga bisa coba apakah instruksinya itu sudah bersatu atau belum. Oh, di sini kebetulan saya itu
dan KB di Jakarta. Ini untuk memastikan apakah instruksi kita itu sudah masuk belum untuk di project ini gitu. Nah, di sini dia langsung kita mendapatkan penolakan ya dari cloud-nya gitu. Yang mana tadi kita define kalau pertanyaan itu di luar core platform, dia nggak mau jawab gitu. Nah, itu salah satu kelebihannya project gitu. Kita bisa nge-set uh, apa sampai di mana sih cloud itu spesifiknya di mana gitu. Karena seperti contoh di sini untuk core platform solution gitu. Tapi ketika kita buat, saya ingin membuat dashboard sales, saya harus gimana gitu. Tadi juga kita sempat memberikan instruksi juga ke cloud. Sebelum memberikan respon, gali dulu informasi di kita. Nah, ini gunanya project gitu. Jadi kita akan membuat sebuah flow sehingga nanti hasilnya itu lebih optimal gitu. Nah, coba kita akan jawab terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaannya ya. Ini makanya sih Power BI saja bisa di mix juga ya. Di mix saya sendiri. Nah, nanti setelah cloud-nya itu mendapatkan secara full informasi yang dia butuhkan, dia akan memberikan hasil. Di sini untuk yang pertanyaan yang sebelumnya udah dijawab itu menurut cloud-nya itu belum puas gitu. Jadi dia nanya lagi gitu. Eh, ini yang paling ini kita ada visual dan bukan aja. Dia akan cloud-nya itu akan terus bertanya kalau ada yang kurang clear gitu. Nah, ini kalau dia udah clear atau sudah tangkap apa yang kita mau, nanti untuk project yang ini itu dia akan memberikan hasilnya itu seperti apa. Ini ada rekomendasinya, seperti apa, dan diberikan juga step by stepnya akan seperti apa. Koneksi datanya ke Power BI, dan Excel, data, dan lain-lain. Kemudian kita diberikan juga terkait uh, DAX ya. Di Power BI itu ada codingnya sedikit, namanya DAX. Ini juga diberi DAX-nya untuk mendapatkan nilai yang kita inginkan. Gitu. Ada aktual dan target sesuai yang kita jawab sebelumnya. Dan ini juga ada desain dan lain-lainnya yang nanti di akhir juga dia akan memberikan pertanyaan mau lebih detail tentang mana atau mau dibikin dashboardnya juga bisa. Nah, di sini kita juga dapat informasi. Kita tuh udah habis nih untuk free message-nya sampai jam 11. Ya, nanti saja ya. Ini untuk kita kena limit gitu. Itu yang kalau kita ada kena limit gitu. Jadi kalau di ChatGPT juga itu bisa kita pakai yang free. Itu kita ada maksimal berapa kali kita generate gambar gitu. Jadi nanti itu akan berlaku berbeda untuk license yang lain seperti yang Go atau yang Pro. Nah, oke, lanjut mungkin kita coba ganti dulu ya. Ini salah satu contoh untuk yang project. Mungkin aku ganti dulu untuk biar kita bisa demo juga ya. Ini aku udah siapin beberapa email sih, biar kita dapat free yang banyak gitu ya. Kita juga coba lagi ya, lanjut. Yang itu project tadi sejauh ini udah paham ya terkait bagaimana penggunaan project di cloud atau ada yang bisa nyata. Karena kita udah mulai agak masuk teknik itu yang project ini agak sedikit berbeda gitu atau bagi teman-teman yang menggunakan AI yang lain yang ada fitur yang sama juga boleh dikasih tahu eh, di mana gitu apakah di ChatGPT atau di Gemini atau di mana gitu. Oke. Nah, itu yang pertama yang project. Kemudian kita lanjut ya. Kalau ada yang tanya, langsung aja di chat. Untuk yang free bisa buat berapa projectnya? Aku sih nggak pernah. Oh, ini bisa tapi kita satu berapa ya? Mas aja lah ya, kita seumuran. Yang free itu coba nanti dicoba aja. Aku nggak pernah coba yang sampai limit banget sih untuk yang free untuk benar banyak. Karena sejauh ini, kalau yang sekarang itu aku pakainya itu ada sekitar dia 10, ada 10 yang project. Saya 10 gitu. Tapi nanti bisa diatur aja kan yang project di
multi account aja gitu, so kita akal-akalin juga gitu kan, atau license. Itu sih Mas Adit untuk projectnya gitu. Jadi kalau bisa setelah ini dicoba-coba juga gitu. Nanti untuk instruksinya itu bisa kita tanya lagi ke cloudnya juga, apakah instruksinya sudah detail gitu. Apakah bisa bantu saya membuat instruksi yang lebih detail atau lebih sesuai dengan keinginan saya. Nanti dia akan coba mengumpulkan informasi uh, apa saja sih yang perlu ditambahin agar instruksi yang kita bikin itu lebih lebih sesuai dengan keinginan kita. Nanti itu juga bisa dibantu oleh cloudnya juga. Jadi seperti itu. Nah itu untuk yang project gitu. Jadi ini bisa di. Nah tapi untuk project ini, kalau dari aku sih lebih suka project ini spesifik di satu bidang aja. Jadi untuk yang file itu juga pendekatan itu untuk file itu gimana hasil responnya. Kalau untuk project itu gimana arahnya gitu. Nah, kayak kita mau ke Bandung kan bisa motor ambil, tapi kalau kan itu mungkin motornya itu sebagai project uh, kecepatannya atau jenis kendaraannya itu sebagai filenya. Nah kemudian kita lanjut untuk yang project, ada yang bertanya lagi nggak? Jam 9 ya, cukup nggak ya kita bahas sampai coba kita bikin skill gitu ya, nanti skill yang agak lama sih gitu. Nah kalau skill itu kemampuannya gitu, kemampuan dari cloud-nya gitu. Nanti kita bisa memberikan kemampuan cloud-nya itu apa gitu. Nanti kita bisa juga ambil dari yang udah ada di internet gitu untuk skillnya. Kemudian kita adaptasi di cloud. Nah, semoga nanti untuk di sesi hari ini kita bisa sampai ke skill gitu ya. Jadi dapat itu kayak one on one-nya lah ya, one on one secara fundamental dulu gitu. Kita di desk, kita akademinya. Ini kita lanjut ke yang artifak. Jadi kalau teman-teman ada yang ketinggalan untuk di bagian project, itu bisa tanya aja nanti di 15 menit atau 20 menit akhir. Coba aku buka lagi gitu ya, ada pertanyaan atau enggak. Tapi kalau ada nanti minta bantuan dari Mas Kanal dan Mas Kanal untuk motif aku gitu, kalau ini ada pertanyaan. Oke, lanjut kita ke yang artifak. Ini yang aku bilang tadi. Nah, di artifak ini itu ada pilih kategori ID, ide-nya gitu. Jadi kita buat produktif, game, graphic project, full survey, buat dari nol. Mungkin di sini coba kita akan random aja gitu ya. Kita coba bikin games. Nah, nanti setelah kita bikin games, nanti dia akan meminta apa aja sih yang dibutuhin gitu. Puzzle, option, arcade, dan lain-lainnya gitu. Contoh kita coba ambil yang strategi, karena kalau puzzle kan terlalu simpel gitu ya. Coba kita akan ambil yang board game gitu. Apakah bisa dimainkan? Tapi AI aja dulu gitu ya. Jadi sebelum dia mengeksekusi, dia akan memberikan execution plan. Gitu. Execution plan, gimana sih ininya gitu. Kalau udah nanti dia bilang start building gitu. Start aja mulai, ini juga bisa. Di sini nanti dari cloud-nya akan membuat uh, ini udah mulai jalan ya, membuat codingannya gitu. Jadi bikin sendiri, itu akan seperti apa. Jadi kita tidak perlu lagi belajar coding, tapi kita belajar coding itu memahami fundamentalnya dan gimana sih berjalan gitu. Kalau untuk kita yang non tech gitu ya, jadi bisa dipermudah juga untuk pembuatan otomasi dan lain-lainnya itu cloud. Mungkin sambil nunggu ada yang mau tanyain lagi. Seperti contohnya ya game sederhana yang udah dibikin. Nah, tapi ini kita bisa optimalisasi lagi, kalau kita bisa tuning lagi, ini akan seperti apa. Ini ada kayak
dari unit kita ada warrior, archer, sama mage gitu. Dan dari musuh ada warrior, archer, sama mage juga gitu. Nah, yang mana tadi kita set untuk lawannya itu akan menggunakan out. Ini sorry ya, kita nggak kelihatan. Ini kurang lebih gambaran ketika menggunakan artifact. Ini juga untuk yang sesi ini, aku kasih overview aja. Nanti biar kalau teman-teman udah nyoba, udah mulai bingung, nanti bisa tanya aja ke grup WA grupnya gitu. Jadi biar nanti aku bantu jawab juga, atau kita sharing juga gitu di masa grup itu udah bagaimana menggunakan cloud ini gitu. Nah, ini tampilannya. Sebenarnya nanti di customize itu ada untuk skill. Jadi skill ini bisa untuk skill creator dan yang lainnya. Ini lebih kompleks lagi. Jadi kurang lebih itu sama yang udah aku jelaskan sebelumnya ya. Jadi dia akan membungkus jadi shortcut gitu. Contoh skill creatornya seperti ini. Kalau udah seperti ini isinya, jadi kayak define gimana kemampuan dan yang lainnya. Jadi untuk skillnya cloudnya gitu. Itu ini untuk tampilan dari yang free. Coba kita pindah ke tampilan yang pro. Maksudnya untuk tampilan yang pro, yang mana tadi kita kalau kita lihat di sini kan hanya ada search, get, project, spot, customize. Tapi kalau untuk yang pro nanti ada namanya desain. Yang mana desain itu membantu kita membuat wireframe gitu atau desain gitu. Yang mana ini sempat hype juga ketika launching itu di bulan lalu ya. Jadi ini juga baru. Kita skip aja. Ini contohnya itu wireframe gitu ya. Aplikasi scan. Kita buatkan. Ini kita nggak terlalu detail untuk nge-prompting, tapi kita akan untuk dapat seperti gimana sih untuk yang fitur desain ini ya. Akan untuk aplikasi. Ya akan ada tanya, boleh pertanyaan, kantor, web, metode apa yang ingin didukung, BTS, VR, PLC, recognition, fingerprint, pada lainnya. Setting checkout, parameter biasa, kira-kira berapa yang sekian untuk mengaktifkan. Kalau ada tambahin juga. Jadi kalau ada tanya, jangan lupa. Ini lagi proses ya. Ambil, coba selagi nunggu itu, aku coba menyiapin materi ketika menggunakan namanya cloud untuk yang di Microsoft 365 ya, gitu ya. Jadi ketika menggunakan 365 kita bisa menambahkan add-on ya. Kita bisa menggunakan cloud atau security dan lain-lainnya. Di sini aku coba menggunakan cloud untuk bikin data dummy terlebih dahulu. Lagi menunggu yang cloud for desainnya ya. Jadi ini namanya tuh cloud for Excel. Ada cloud for design, ada cloud for Excel, for Teams, for Word juga ada gitu. Ya, jadi untuk data dummy. Nah, kalau kita mau bikin dashboard di sini, ketika kalau kita
aku nggak mau nih pakai Power BI, aku pakai Excel aja. Kita bisa juga pakai cloud itu untuk bantu kita bikin dashboard dari data sumber kita. Jadi kita buatkan dashboard. Kita kan tadi nggak ya, kita pakai prompt yang prompt terlebih dahulu ya, dashboard monitoring. Jadi di dari kemudian jadi di sini dari cloudnya itu cloud itu dia akan memvalidasi juga gitu ya. Jadi juga belum selesai. Ini kita udah jam. Setelah yang ini kita coba buka sesi Q&A gitu ya. Ini kita udah jadi di sini ini terkait poinnya ya. Kayaknya udah muncul nih kayak order value-nya berapa. Ini juga udah ditampilin menggunakan formula Excel juga gitu ya. Jadi kita nggak usah lagi define gitu. Lalu kita cukup define aja ya. Metric-nya apa aja. Udah kita. Nah ini juga kalau di Excel dia kita bisa minta bikin dashboard, bikin pivot. Tapi kalau untuk bikin Power Query itu mungkin aku coba belum tempat ekspor lebih jauh ya. Tapi sejauh ini kalau dari aku penggunaannya untuk Excel kurang lebih seperti ini. Jadi aku nanya terkait bikin dashboard monitoring atau gimana sih coba dirapiin. Nanti ini juga kita bisa otomasi juga sesuaikan juga nanti saya mau dipisah antara yang udah selesai datanya di sheet yang lain, yang belum selesai, atau yang dikirimkan di masing-masing sheet gitu. Juga kita juga bisa menggunakan cloud. Ya, jadi untuk dashboardnya kurang lebih akan jadi seperti ini. Nanti ini untuk awal kita akan seperti ini, tapi nanti kalau udah perlu dituning lagi, tinggal lempar aja ke cloud-nya gitu. Mau bagian mana yang dituning gitu, atau yang disesuaikan. Kalau kita lihat ini tampilan dashboard kita, ini ada beberapa yang masih hilang ya, ini memang belum ada. Kita nanti, keluar. Nah, nanti ini dashboard kita yang tahap awal gitu, data kita yang sebelumnya. Yang mana ini masih menggunakan prompt yang tidak spesifik ya, makanya itu nggak sesuai dengan kebutuhan kita sebenarnya, hanya random aja gitu. Itu bisa. Nah, ini untuk yang Excel gitu. Dan PowerPoint bisa lagi gitu. Ini mungkin udah jadi nih untuk yang wireframe kita terkait website AdSense gitu. Jadi kurang lebih gambar yang seperti ini nanti kita ditingkatin lagi untuk dari desainnya gitu. Jadi kita dapat gambaran. Mungkin kita kasih waktu sedikit ya tadi cloud for Excel. Sekarang kita balik lagi nih ke cloud for design gitu. Kita gitu wireframe ceritanya. Yang mana nanti ada empat page gitu ya akan kita desain. Ini untuk sebagai awalan gitu untuk UX atau desainer kita gitu. Atau kita juga bisa sebenarnya. Nah ini untuk aplikasi kita atau website kita. Nanti gambarnya seperti ini untuk loginnya gitu. Di sini juga ada udah dibikin. Ini bagian masuk loginnya seperti ini. Kemudian ketika beranda mau check in dia kan seperti ini ada tab dekat itu. Sorry, ini ada tampilan summary-nya juga. Setelah kiri ada menu-menunya. Jadi kita dalam mengembangkan itu kita bisa tahu gambarnya seperti ini. Ini kalau di swipe kan ini jujur keren sih kalau aku lihat ya. Dan aku jarang pakai soalnya ini. Tapi hasilnya memuaskan kalau dari aku dari wireframe. Ini dia ada swipe to check in,
Untuk yang QR tadi kan kita minta juga untuk check-in itu bisa button, swipe ataupun menggunakan QR. Nah ini yang tadi nih yang kita udah bilang konfirmasi check-innya, selfie, GPS sama waktu ada face recognition-nya. Nah ini juga dari web kita. Ini juga masih bisa kita utilize lagi atau kita optimalkan lagi. Terkait ini tuh apa sih yang perlu kita lakukan untuk desain website kita gitu. Nah gitu, kita sebenarnya masih ada waktu 1 menit lagi ya. 1 menit lagi coba aku bikin yang PPT kali ya. Oke, kalau ada waktu, oke. Nanti setelah ini coba kita bikin. Nah di PowerPoint juga bisa untuk cloud-nya gitu. Kita mau buatkan materi apa gitu, ini nggak hanya terpaku atau depend ke satu slide aja. Jadi kalau kita bikin buatkan materi hari ini gitu, materi AI gitu, mastery gitu. Jadi dia bisa bikin 14 sampai 20 slide gitu. Itu juga tergantung dari kemampuan token kita juga gitu ya. Nah, nih, itu kurang lebih seperti itu. Jadi misalnya terkadang tuh kalau kita membuat PowerPoint juga kan ada penulisan nomor gitu. Kita juga bisa lakukan otomatis gitu. Jadi tidak perlu klik satu persatu di kelihatan seluruhnya dan lainnya. Kita juga bisa coba menyesuaikan waktu kita pakai cloud gitu. Jadi kita bisa melihatnya hal untuk pekerjaan yang sekiranya kita tidak membutuhkan pikiran yang cukup dan cukup, itu kita bisa lempar aja. Kalau kita oh ini cuma beli coba satu, kedua, dua, tiga, dan lain kan kita bisa lempar aja ke cloud gitu untuk dapetin hasilnya biar lebih cepat juga. Jadi kita juga mikirin yang lain. So, nanti ini juga bisa. Nah kebetulan juga untuk materi yang tadi yang udah disampaikan mungkin teman-teman juga tahu juga ya. Itu hasil genre juga itu menggunakan cloud gitu. Hasilnya. Dari sisi desain maupun ini dari awal sampai akhir itu hasil dari cloud gitu. Karena tadi ada beberapa kalimat yang masih perlu dituning gitu. Nah itu untuk materinya hari ini sebenarnya masih banyak sih eh, fitur-fitur cloud yang bisa dieksplor gitu. Bisa ada Slack, ada Figma. Nah, kayaknya nggak cukup sih semalaman. Mungkin dari aku itu sih apa kita buka sesi tanya jawab dulu ya, Mas Kemal atau Mas Gibran? Yes, boleh Mas, silakan. Boleh Mas Farhan, mungkin dua deh, dua penanya deh boleh. Nanti kalaupun masih banyak yang lainnya ya bisa di grup aja nanti di community. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan satu dua penanya boleh deh. Mau open mic ataupun mau di chat silakan. Kayaknya tadi Mas Farhan eh, cukup apa ya menjelaskannya komprehensif gitu ya walaupun memang ada beberapa kendala suara. Tapi ini powerful banget ya Mas ya aplikasi atau tools cloud AI ini Mas ya. Ini masih bundling Mas di satu website cloud AI gitu. Hmm. Jadi kalau kita pakai sebenarnya sudah satu yang sama gitu. Jadi kita nggak perlu install lagi gitu. Mungkin kalau ini belum. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Ini dengan siapa nih? Sama siapa? Sama kita ini. Mas Gibran, Danu nih. Oh, silakan Pak Danu. Jika ada yang Ya, tanya. Mas Farhan, terima kasih sharingnya luar biasa banget buat AI. Saya udah coba make beberapa hari lah. Minggu deh, minggu ini pakai Cloud AI yang free. Itu kan terbatas 5 apa 4 perintah doang gitu. Terus kalau yang berbayar kan harganya lumayan ya, sekitar 16 sampai 17 dolar. Ada versi paket petani nggak, Mas? tingkat petani itu sebenarnya ada sih. Eh, ada nih ya. Heeh. Jadi biar kita ini ya, biar lebih nggak ada berlebih. Sebenarnya kalau itu sih paket petaninya nggak ada ya. Kalau kita lihat di ChatGPT itu kan ada ya paket Ya kalau ChatGPT kan ada yang Go ya. ada yang go, Kalau untuk cloud itu memang dia nggak ada sih. nggak ada ya Untuk yang harusnya yang paket jadi mahal. langsung aja langsung ke Pro, tapi itu langsung ke Max. Nah kalau Nah, ChatGPT kan berarti Mas enaknya Gibran. ada yang Go nih versi petaninya nih yang Nah iya, 70.000 gitu. kalau ChatGPT Nah, kan. itu udah cukup gitu kan. Soalnya powerful banget ya. Saya seminggu ini coba pakai yaitu Cloud. Saya coba bikin bahkan saya kan PPIC. Saya coba iseng-iseng bikin production plan pakai Cloud AI. Jadi sesuai dengan prompt yang saya ketik. Walaupun karena gratis perintahnya cuma 4 perintah. Jadi saya bikin satu production plan itu butuh 2 sampai 3 hari karena ngasih perintahnya harus berkali-kali kan. Tapi sesuai dengan apa yang saya lakukan secara manual gitu. Hasilnya sama persis. Tuh, mungkin kita kayak yang dibilang Mas Kemal juga ya Mas ya. Kita harus rodi cloudnya gitu kalau yang pakai yang free gitu. Jadi kita harus
ada timer. Oh, dia jam segini itu udah habis limitnya untuk next sessionnya apa gitu. Jadi kita bisa infoin juga atau kita kasih slotnya gitu. Oh, kalau udah misalkan ada mau limit, dong pertanyaan apa lagi untuk nextnya gitu. Jadi kalau kita aktifkan memori juga, memori itu ada di memori itu setting. Sebenarnya tadi mau agak explore di bagian setting juga sih. Ini kayaknya keterbatasan waktu ya untuk 2 jam nggak cukup deh kayaknya kalau bahasnya. Karena fiturnya agak cukup banyak gitu. Berbeda sama ChatGPT yang nanti kita eksplornya lebih ke konektor dan lain. Tapi kalau ini fitur di cloud aja udah banyak banget. Nah itu nanti ada di bagian, kalau ini kita udah terus sih ada limitnya juga sih. Buat tuh kalau di lain kan hanya tidaknya ada limitnya. Misalnya ada mau ditambah, pakai bisa ada kredit kita bayar lagi bisa juga kalau udah habis. Oh, ini juga ada baru juga nih From. Tadi mau bagian Wajar sih kalau kata saya itu dia minta berbayarnya banyak karena terlalu nge-cheat. Saya nyobain seminggu aja udah kerasa banget. iya. Sama di cloud itu kita bisa atur apakah kita sesi chat kita itu mau di share ke cloud atau enggak. Jadi di bagian setting, privacy, di sini ada help untuk cloud, ini bisa kita aktifkan. Jadi chat-chat yang ada sesi kita selama sesi menggunakan cloud itu nggak akan dijadiin bahan training untuk model cloud-nya gitu. Kan untuk kalau di sini tuh sebenarnya kalau di ChatGPT aku kurang tahu. Tapi kalau di notebook LM itu udah pasti nggak akan masuk jadiin bahan training modelnya gitu. Tapi kalau untuk Gemini ada kemungkinan. Oh, tapi juga perlu kita juga terkait privacy datanya ada digunakan atau enggak gitu. Ini juga biasanya juga ada fitur nih lokasi yang metadata gitu. Ya, kalau untuk bikin liburan kayak insan itinerary di Bali gitu 2 hari sama jalan-jalan, share lokasinya juga itu bisa sebenarnya gitu kalau di cloud. Tapi kalau tempat lain aku kurang tahu. Oke, nanti kita explore lagi. Ada pertanyaan lagi Nobra di kolom chat lah. Lanjut. Satu pertanyaan lagi, Mas Farhan. Selamat malam, Mas Farhan. Ini dari Pak Aditya Pangestu. Apakah ada masukan cara membuat prompt yang proper untuk user yang tidak memiliki latar belakang IT? Terima kasih sebelumnya. Monggo, Mas Farhan. Sebenarnya sih Mas Adit gitu ya. Untuk AI ini dia nggak depend ke latar belakang IT gitu. Tapi balik lagi ke tujuannya itu mau untuk apa? Karena tadi pun juga kita sempat agak survei tipis-tipis gitu. Kalau teman-teman itu juga udah aware gitu terkait AI itu sebagai partner. Jadi jangan menganggap AI itu sebagai bidangnya IT enggak. Jadi sehingga ketika kita makan prompt, kita anggap aja kita ngomong sama partner kita. Tapi di sini ada notabene seperti kita harus nge-defend personanya gitu. Dia sebagai role apa? Karena AI ini dia sama sekali tidak memiliki persona untuk awalnya. Jadi kalau kita bilang coba analisis data saya bla 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 bla, mungkin hasil analisisnya itu kurang akurat. Tidak seperti kalau kita kasih persona kayak kamu adalah seorang IT gitu. Dok. Saya memiliki permasalahan absen yang mana karyawan saya sering nitip absen gitu. Nah, itu nanti akan memiliki respon yang berbeda. Kita memiliki persona. Tapi untuk AI yang lain juga, yang memberikan personanya gitu. Jadi dia akan memberikan respon sesuai dengan role-nya gitu. Atau kita memberikan identitas gitu, identitas ke AI-nya. Sebagai apa gitu. Nah, mungkin seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan dari Pak Adit? Mungkin untuk Mas Farhan, saya izin nambahin sedikit aja ya. Yang Boleh, boleh, Mas. prom ya. Jadi gini, Mas Adit ya, yang tadi Mas Farhan bilang udah bener banget. Nah, cuman kalau mau ada cheat kodenya itu adalah coba explore notebook LM. Nah, itu bisa tuh di situ tuh kita masukin ke knowledge segala macem. Nah, nanti kita bisa jadiin dia mesin prompt engineer gitu. Nah, jadi misalnya kita mau bikin gambar segala macam, nanti si notebook LM bisa ngasih prompt-nya. Karena kan dia udah punya knowledge yang kita kasih tuh. Nah, kita tinggal minta dia ya bikinin prompt-prompt yang kita butuhkan aja gitu. Nanti bisa di testing sekali di testing gitu sih paling. Saya tambahin Mas Farhan ya, Oke, mungkin. Paling gitu sih. Mas. Kita sharing-sharing aja Betul, sih, jadi Mas. Kalau betul. belum AI buat AI juga. Jadi iya, AI buat AI, nah gitu jadinya tuh. Nah, notebook LM tuh. Nah, nanti Mas Adit bisa explore. Nanti mungkin bisa juga cek recording yang sesi kemarin ya, masalah Mas Gibran tuh nanti bisa dicek di YouTube kita aja. Oke, paling itu saya kembali lagi ke Mas Farhan, silakan. terus di sini aku kasih contoh ya, misalnya aku pakai untuk stock analysis partner gitu kan, memang kayak tadi katanya kayak itu partner gitu. Ini contoh hasil, salah satu contoh hasilnya gitu. Aku sih oke sih untuk nice to have gitu ya.
Ini contoh untuk riset isu apa sih yang ada selama tanggal 11 18. Ini dari ringkasannya aja selama 11 sampai 18 itu ada apa aja. Mungkin bahasanya masih ditunggu juga. Ini di bagian paling bawah ini ada yang terkait berita nih. Beritanya yang penting banget untuk yang bagian yang main ya, main yang mainnya aja gitu. Jadi kayak ini kopiah dan lain, cuma itu agak ini aja. Malas juga sih kadang buka berita gitu. Tapi berarti aja yang sama sih terkait beritanya gitu. Jadi sampai aja saya lagi mau. Bukan tuh, mungkin masih ada mas pertanyaan lagi. Contoh pas ada yang Halo, Mas Farhan kayaknya tidak ada suaranya Mas ya? halo, cek mas, mau masuk nggak suara aku? Baru masuk. Oke, iya. Mungkin ada lagi mas yang mau tanyain? Kayaknya cukup Mas untuk yang di sesi Zoom ini. Nanti untuk teman-teman yang masih apa penasaran gitu ya untuk explore mengenai cloud AI ini ya mungkin bisa dicoba dan jika masih ada pertanyaan bisa ditanyakan juga di grup nanti ada Mas Farhan yang bantu. Jujur ini kayaknya atensinya cukup baik dan jika minat apa ya nanti makin ramai gitu ya mungkin kita juga akan mengadakan kelas offline ya nanti akan kita agendakan jadi teman-teman tetap stay tune ya nanti di grup. Oke, baik Mas Farhan terima kasih. Daging semua saya yakin juga teman-teman di sini juga eh, apa ya mendapatkan insight lah ya. Jadi besok bisa langsung praktek gitu ya di kantor ya mudah-mudahan nggak di blok tuh cloud AI-nya sama tim IT. Tapi yang di luar dari itu memang tools ini sangat powerful ya. Baik, mungkin kita cukupkan untuk kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih Mas Farhan dan teman-teman inisiator yang sudah join. Kita kasih aplaus dulu untuk pemateri kita pada malam hari ini ya. Kasih reaction nih, kasih reaction. Sebenarnya nggak cukup sih untuk 2 jam. Ya, Bahas emang semua ini tools nggak ya. bakal cukup Mas. Saya lihat juga memang perlu banget nih kayaknya kita adakan sesi lainnya ya nanti kita dari tim inisiator akademi khususnya tim itu sih akan coba ramu dulu ya seperti apa nanti untuk sesi selanjutnya apakah offline atau seperti apa nanti. Baik, saya tutup. Terima kasih. Mungkin coba gak usah on cam lah ya. Udah malam nih. Udah mau tidur juga. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas semuanya. Farhan. Terima kasih semuanya.